Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua untuk melihat diri kita. Adakah kita dipanggil untuk menyebarkan kasih Yesus kepada semua orang? Kadangkala yang menjadi penghalang bagi diri kita adalah apabila kita mengatakan bahwa diri kita tidak layak, diri kita penuh dengan dosa-dosa, diri kita tidak tahu bagaimana cara untuk menyebarkan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Tetapi Injil pada hari ini memberi inspirasi kepada kita semua. Bagaimana Lewi anak Alfius duduk di meja cukai, dan apabila Yesus memanggilnya dan untuk ikut dengan Yesus, dia meninggalkan meja cukai itu. Bukan itu sahaja, apabila Yesus makan bersama-sama Lewi di rumahnya, banyak orang yang dianggap berdosa itu makan bersama-sama dengan Yesus dan juga Lewi. Jadi di sini kita dapat belajar mengenai Lewi, di mana apabila orang menganggap dia sebagai orang yang berdosa, tetapi telah memanggil orang-orang yang lain untuk datang makan bersama-sama dengan Yesus. Dan ini apa yang kita dapat pelajari adalah kadangkala melalui kelemahan-kelemahan kita, dan apabila kita percaya dan memberikan kehidupan kita, diri kita kepada Yesus, kita juga boleh menjadi seperti Lewi untuk memanggil orang untuk kembali kepada Yesus. Mungkin melalui kelemahan-kelemahan yang kita ada itu, kita berani bersaksi demi Yesus untuk memanggil ataupun untuk membawa rakan-rakan kita yang telah jauh daripada Tuhan untuk kembali di dalam gerejanya dan untuk kembali untuk mengimani Kristus. Jangan anggap bahwa apabila kita berdosa, kita tidak layak untuk balik ke pangkal jalan. Tetapi kita harus berusaha dan memberikan diri kita agar dijamah, agar disentuh, agar kita juga dapat bersaksi. Seperti mana di dalam Injil ini, seorang pemungut cukai membawa rakan-rakannya untuk datang kepada Yesus, dan ia dianggap sebagai inspirasi kepada kita karena dia membawa orang lain untuk berjumpa dengan Yesus yang dianggap sebagai sumber keselamatan bagi kita semua. Oleh itu, di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara dan saudari, kita harus ingat apabila kita mendengar panggilan Tuhan, bisikan Tuhan di dalam diri kita,
Dia telah memanggil kita dan memilih kita, bukan sahaja untuk menjadi pelayannya, pengikutnya, tetapi Dia memanggil kita dan memberi kita keselamatan yang dijanjikannya. Yang kedua, tetapi kita harus ingat, sebelum kita mendapat keselamatan kita harus menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Inilah yang disuruh oleh Allah bagi kita di dalam pelayanan kita. Kita harus merendahkan diri kita bagi pelayanan kita bagi orang lain, agar keselamatan itu juga dapat dikongsikan kepada semua yang mahu datang kepada Yesus. Yang ketiga, syarat untuk mendapat keselamatan ini adalah bertobat dan kembali kepada ajaran-ajaran gereja yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi saudara dan saudari, masih belum terlambat bagi kita untuk bertobat dan balik kepada ajaran-ajaran Yesus melalui gerejanya. Dan apabila kita mendapat keselamatan itu, kongsikanlah kepada semua orang, agar keselamatan ini yang dijanjikan oleh Yesus dapat juga diberikan kepada mereka yang mau mengenali Yesus dengan lebih mendalam lagi. Jadi, marilah pada saat ini kita kongsikan kasih Yesus kepada semua, agar mereka sentiasa diberkati, agar mereka sentiasa mahu mempercayai Yesus sebagai penyelamat kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.